أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Ingin menggabungkan qodok puasa Ramadan dengan puasa sunnah, wajib mengetahui dua hal ini, sebab dua hal ini menjadi penentu sah tidaknya puasa yang dilakukan. Apa saja dua hal yang dimaksud? Mari simak penjelasannya dalam video ini hingga akhir agar tidak gagal paham dan bisa dipahami dengan benar. Hal penting pertama adalah cara melakukan niat puasa. Bagi yang ingin menggabungkan qodok puasa Ramadan dengan puasa sunnah, misalnya digabungkan dengan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Syawal, puasa Tarwiyah dan Arafah, puasa Muharram atau puasa sunnah yang lainnya, perlu mengetahui cara niatnya. Adapun cara niatnya, niatkan terlebih dulu puasa qodok Ramadan, baru setelah itu ditambahkan niat puasa sunnah yang diinginkan. Misalnya, kita ingin puasa qodok Ramadan digabung dengan puasa Syawal dan puasa hari Senin, maka kita niatkan puasa qodoknya terlebih dulu, baru kemudian kita niatkan puasa Syawal dan puasa hari Senin. Maka yang paling utama dan yang paling penting adalah niat puasa qodoknya. Adapun niat puasa sunnah, maka sebenarnya boleh dilakukan dan boleh pula tidak dilakukan. Karena dalam konteks ini, puasa sunnahnya sudah secara otomatis masuk dalam niat puasa qodok yang dilakukan. Tentang hal ini dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Beliau menjelaskan, maka sah puasa sunnahnya meski puasa sunnah yang punya waktu dengan niat yang mutlak. Jadi ketika kita sudah meniatkan puasa qodok, maka itu sudah bisa mencukupi untuk niat puasa sunnahnya dan sudah didapati pahala dari keduanya. Imam Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, beliau menerangkan, jika seseorang melakukan puasa qodok Ramadan atau lainnya, atau puasa nadar, atau puasa yang lainnya, maka otomatis didapatkan pahala puasa sunnah Syawal. Demikian ini karena yang dituju dari puasa sunnah itu adalah terlaksananya puasa di hari tersebut, maka asal sudah ada niat dan puasanya sudah dilaksanakan, dianggap sudah sah dan didapati pahalanya. Berbeda dengan qodok puasa Ramadan, yang tujuan utamanya adalah ditunaikannya puasa Ramadan, sehingga jika orang yang menggabungkan qodok Ramadan dengan puasa sunnah hanya meniatkan puasa sunnah saja dan tidak niat puasa qodok, maka puasa qodoknya dihukumi tidak sah. Karena puasa qodok adalah ibadah tersendiri yang membutuhkan niat khusus. Kesimpulannya, ada 3 macam niat terkait penggabungan puasa qodok dengan puasa sunnah, yakni yang pertama, niat yang paling sempurna, yakni meniatkan puasa qodok dan puasa sunnah secara keseluruhan. Kedua, niat yang mencukupi,
yakni meniatkan puasa qadha dan tidak meniatkan puasa sunnah tertentu. Dan yang ketiga, niat yang salah, yakni meniatkan puasa sunnah saja dan tidak meniatkan puasa qadha. Niat yang pertama dan yang kedua dihukumi sah, sedangkan niat yang ketiga dihukumi sah untuk puasa sunnahnya dan tidak sah untuk puasa qadha-nya. Hal penting yang kedua adalah waktu niat puasa. Batas waktu niat puasa fardu atau puasa wajib adalah sejak terbenamnya matahari atau waktu maghrib hingga terbit fajar atau waktu subuh. Sedangkan batas waktu puasa sunnah adalah sejak terbenamnya matahari atau waktu maghrib hingga sebelum tergelincirnya matahari atau waktu zuhur. Bagi yang menggabungkan qadha puasa Ramadan dengan puasa sunnah, maka niat puasa qadha-nya harus dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar. Adapun niat puasa sunnahnya boleh dilakukan malam hari bersamaan dengan niat puasa Ramadan, dan ini yang paling utama, atau boleh pula dilakukan di pagi hari secara terpisah. Maka bagi yang ingin menggabungkan puasa qadha dengan puasa sunnah, tidak boleh dan tidak sah meniatkan puasa qadha di pagi hari. Niatnya harus dilakukan di malam hari, sebab puasa qadha termasuk puasa wajib yang diharuskan tabyitun niat atau meniatkan di malam hari. Jadi, salah jika selama ini ada yang beranggapan kalau puasa qadha yang digabungkan dengan puasa sunnah itu niatnya boleh dilakukan di pagi hari. Yang benar adalah niat puasa sunnahnya boleh dilakukan di pagi hari, akan tetapi untuk niat puasa qadha-nya harus dilakukan di malam hari. Demikian penjelasan tentang tata cara niat puasa qadha yang digabungkan dengan niat puasa sunnah. Semoga bisa memberi manfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.